Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu Wali Murid, dan anak-anak yang Ibu banggakan. Hari ini dapat kami panjatkan puji syukur pada Tuhan Maha Esa karena kita sudah diberi kesehatan. Dan pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang SES keluarga SES keluarga ya, tuh. Yang nantinya akan dipaparkan oleh Bu Laili. Dan sebelumnya saya bicarakan tentang susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga materi inti, kemudian yang keempat tanya jawab. Untuk yang sambutan, ini Bunda Jukti kebetulan tidak bisa hadir, beliaunya juga ada rapat. Jadi kemarin beliaunya titip salam. Kebetulan jadwalnya keras gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Bu Leli untuk pemaparan ini. Monggo Bu Leli, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Vivit. Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Bisa terlihat? Belum, Bu. Nggak bisa. Belum? Bentar. Belum. Wifi ini sisa apa gorong nggak? Wes sisa ndak koyo aneh ndak? Belum. Sampun tampak? Sudah nampak, sudah. Sudah. Bapak Ibu, tolong video dan speakernya dimatikan dulu, nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di sini yang berkumpul dalam acara sosialisasi Surabaya Eco School 2020 Climate Action on Pandemi. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Timeline kegiatan SES 2020 antara lain yang pertama launching. Launching ini sudah dilaksanakan kemarin tanggal 21 September 2020 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian dilanjutkan workshop tanggal 23 September 2020. Untuk workshop ini juga sudah dilaksanakan kemarin dan diikuti oleh Ibu Vivit. Kemudian acara pembinaan, pemantauan, dan evaluasi ini dilaksanakan pada pekan ke-4 September sampai dengan pekan ke-4 November 2020. Kemudian diakhiri dengan awarding atau penghargaan atas usaha yang sudah kita lakukan. Ini pada tanggal pekan ke-4 November tahun 2020. Bentar, kok macet ini. Untuk materi workshop yang sudah pernah didapat oleh Ibu Vivit, antara lain, di sini ada beberapa link video pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, daur ulang sampah kertas, kemudian pengolahan jelantah, pengumpulan jelantah, dan pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot. Tuh. Ini nanti akan di-share sama Bu Vivit melalui grup
SES SDN Gayungan 2 nggih. Jadi bisa dilihat masing-masing. Pasca workshop kemarin tanggal 23, yakni peserta workshop secara daring menindaklanjuti dengan sosialisasi kepada warga sekolah. Dengan sosialisasi melalui daring atau internet yang saat ini sedang kita laksanakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi keluarga sadar iklim kepada warga sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, guru atau anak-anak yang terpilih hari ini akan menindaklanjuti untuk mensosialisasikan kembali tentang workshop hari ini kepada setidaknya tetangga atau keluarga sekitar. Ngoten nggih? Baru di pekan depan baru jadi. Itu juga kan dari kemarin, dari yang pekan lalu ya, Jir ya? Iya. Merancangnya ya, Jir. Buang sebelah sampai ini dek pertemanan. Mohon maaf ini masih ada suara nggih. Tolong di unmute dulu. Nindi Laili ya. Tolong di unmute dulu, di mute dulu nggih. Maaf. Ya, saya lanjutkan. Pasca workshop yang ketiga, tiap peserta menindaklanjuti dengan mendelegasikan sedikitnya 10 keluarga siswa atau guru. Nah, ini Bapak Ibu guru dan anak-anak yang hadir di sini adalah yang terpilih untuk mewakili SDN Gayungan 2. Hasil yang keempat, setiap peserta workshop akan mendapatkan e-piagam yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan syarat bahwa peserta utusan sekolah sudah membentuk tim yang terdiri dari sedikitnya 10 keluarga siswa atau guru. Kemudian realisasi sekolah sadar iklim. Ini sekolah nggih. Yang pertama, evaluasi dilakukan dengan kunjungan lapangan dan pemantauan daring Instagram. Jadi meskipun nanti sekolah kita saat ini tidak ada siswa ataupun guru, tapi tetap ada pemantauan. Oleh karena itu, kebersihan, kesehatan harus dijaga. Kemudian pemberian penghargaan khusus bagi sekolah-sekolah yang berhasil merealisasikan. Yang pertama, mengolah sampah organik dan panen kompos di sekolah, meskipun kondisinya hampir semua guru work from home. Jadi meskipun Bapak Ibu guru saat ini ada di rumah masing-masing, tapi tetap sampah organik berproses. Gitu, nggih. Yang kedua, mengolah sampah non-organik di sekolah. Yang ketiga, menanam atau merawat pepohonan atau tanaman di sekolah dengan hidroponik atau dengan teknik biasa. Semuanya masih berjalan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah membuat atau merawat lubang biopori di sekolah. Nah, seperti yang ada di gambar ini Pak Dahlan sedang membuat lubang biopori. Jadi penambahan lubang biopori yang kemarin bulan Agustus tanggal berapa ya saya lupa, itu sedang diperbanyak sama diantaranya ini Pak Dahlan. Yang kelima, saluran air tanpa endapan mengalir lancar. Insya Allah kalau sekolah kita sudah lancar. 6. Jendela tanpa debu. 7. Tidak ada sampah non-organik selain di tempat sampah. 8. Tidak ada pemborosan energi di sekolah. Energi listrik terutama. Itu yang di sekolah. Nah, kemudian realisasi keluarga sadar iklim. Yakni Bapak Ibu guru dan anak-anak yang hadir di sini. Yang pertama, semua foto dokumentasi diunggah melalui Instagram dengan menyertakan tagar yang ada di bawah ini. Dokumentasi apa saja, nanti kegiatan-kegiatan yang bisa kita foto, nanti akan Bu Leli paparkan. Yang pertama tagarnya adalah hashtag Surabaya Eco School 2020. Hashtag yang kedua, Keluarga Pro Iklim 2020. Hashtag yang ketiga, khusus untuk siswa, yakni nama sekolah kita, SDN Gayungan 2, nggih. Kemudian underscore nama siswa. Ini untuk siswa. Sedangkan untuk guru, hashtag nama sekolah, underscore nama guru. Ada 10 guru. Nggih. Kemudian yang keempat, ini saya tambahkan sendiri, jadi biar kita punya dokumentasi juga.
yang semua anak-anak upload dan guru-guru upload bisa terkumpul semua di hashtag #sdgadu_SES 2020. Itu semua hashtagnya, nggih. Adapun poin-poin aksi Keluarga Sadar Iklim 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, ini yang dilakukan di lingkungan rumah, sekitar rumah, nggih. Yang pertama, 1, pengurangan sampah kemasan produk, diantaranya dengan membeli produk dalam kemasan besar daripada saset atau kecil. Ini dilakukan untuk menghindari konsumsi produk dengan kemasan sekali pakai. Jadi yang biasanya mungkin beli sabun cuci baju, yang mungkin kemasannya sasetan kecil-kecil, sebaiknya dikurangi. Jadi kalau bisa tidak dilakukan, beli kemasan yang besar, yang 1 kilo atau 2 kilo. Dengan demikian kita sudah mengurangi konsumsi produk berbahan plastik. Kemudian yang kedua, pengurangan sampah plastik tas belanja sekali pakai. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu atau terutamanya ibu-ibu ya, kalau belanja lebih baik membawa tas. Jadi tidak ada kemasan plastik. Nanti kalau belanja, anak-anak bisa ikut sama mama. Jadi mendokumentasikan, oh mamaku sudah belanja menggunakan tas belanja. Foto, cekrik, upload. Seperti itu ya nak ya. Tuh, jadi mamanya belanja ikut. Belanjanya nggak perlu ke pasar, bisa di tukang sayur terdekat. Yang ketiga, pemilahan sampah non-organik berdasarkan jenisnya. Ini ditindaklanjuti dengan pengolahan secara tuntas. Artinya, pengolahan sampah non-organik ini seperti contohnya botol kemasan. Jadi seperti botol aqua, habis beli susu delay misalkan, ada pakai botolnya. Jadi botolnya ini dikumpulkan, tidak dibuang. Dikumpulkan. Kemudian bisa dijual atau menyumbangkannya kepada pemulung atau pengepul. Di antara sampah non-organik antara lain kaleng, plastik, kertas. Jadi tidak dibuang di sampah, di bak sampah, melainkan dikumpulkan. Yang keempat, pengomposan sampah organik. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan keranjang Takakura, tong komposter aerob, atau lubang resapan biopori. Jadi, apa saja sampah organik itu? Apabila mama atau kakak atau saudara sedang masak di dapur ya, pasti ada jenis sampah organiknya. Biasanya terbuat dari potongan sisa-sisa sayur, kemudian atau kulitnya berambang, ya, atau potongan kulitnya buah, habis makan buah. Ini bisa dikomposkan melalui keranjang Takakura. Seperti apa keranjang Takakura ini? Mungkin anak-anak sudah pernah lihat, kalau di sekolah letaknya ada di depan kelas Bu Suwarti itu ya, kelas 5 ya, kelas 5A kalau nggak salah, itu ada kotak-kotak, di bawahnya mading ada 5. Nah, itu namanya kotak keranjang Takakura. Tuh. Kalau ingin tahu kerjanya nanti, cara kerjanya nanti bisa dilihat sendiri link yang ada di depan tadi ya. Tuh. Kemudian yang kelima, mengumpulkan jelantah atau minyak goreng bekas di rumah, kemudian disetor ke bank sampah. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak, jika punya jelantah di rumah, lebih baik jangan dibuang melalui saluran air, karena nanti akan mencemari lingkungan, terutama lingkungan air atau got-got. Nanti hewan-hewan yang ada di got bisa mati semua. Jadi sebaiknya bagaimana? Dikolektif, dikumpulkan. Kalau sudah banyak, nanti bisa dijual ke bank sampah. Ada nanti kalau butuh info mengenai bank sampah juga, sekolah kita juga ada bank sampahnya. Jadi dikumpulkan di sekolah juga bisa. Kalau bisa, jangan dijual ke pengepul. Takutnya apa? Nanti disalahgunakan. Takutnya nanti diolah sehingga menjadi minyak goreng yang bisa dipakai lagi. Hal ini membahayakan tentunya, nggih. Jadi lebih baik dijual ke tempat yang memang betul-betul bisa mengolah
jelantah menjadi benda yang tidak dimakan atau tidak dikonsumsi, tapi menjadi sabun atau benda-benda lainnya. Yang keenam, sosialisasi pengumpulan jelantah kepada keluarga sekitar. Nah, sosialisasi. Jadi daripada nanti kita sendirian ngoleksi, mengumpulkan, ngolektif ya maksudnya, kolektif jelantahnya sendirian, nanti kalau yang konsumsi minyaknya sedikit, pasti jelantahnya juga sedikit pula. Jadi diajak para tetangganya, biar ikut peduli terhadap lingkungan. Itu ya nak ya. Kemudian yang ketujuh, pemanfaatan lahan kosong dan atau sempit di rumah dengan pohon pelindung dan atau sedikitnya tanaman dalam pot. Ini maksudnya pemanfaatan lahan kosong yang kita miliki di rumah, ini kita manfaatkan. Jadi ditanam. Untuk anak-anak yang kelas 4 sampai kelas 5 pasti tahu kan kalau tanaman yang kita tanam nanti akan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, ya kan? Nah, oksigen tersebut akan menyejukkan atau menyaring udara-udara kotor sehingga rumah kita juga sehat. Fungsinya itu. Kalau tidak ada lahan kosong bagaimana? Ya ditanam dalam pot. Itu bisa. Ya. Kalau udah nggak ada ini lahan sama sekali, nggak bisa nanam pot, mungkin masih ada lahan dengan yang susunan vertikal. Jadi lahan itu tidak harus horizontal tapi bisa vertikal. Artinya kita bisa menanam di dinding-dinding yang ada di halaman kita bisa kita tanam pot. Nah, pada saat menanam jangan lupa difoto kemudian upload. Seperti itu kegiatannya. Lanjut untuk kegiatan ke-8 adalah ajakan zero waste keluarga di sekitar. Jadi kita mengajak warga sekitar, terutama keluarga kita sendiri. Misalkan kita sedang berkunjung ke rumah nenek, ke rumah om, tante. Nah, kita sosialisasikan, mengajak mereka untuk menjadi keluarga zero waste. Zero waste artinya apa? Artinya keluarga tersebut tidak menghasilkan sampah. Tidak menghasilkan sampah bukan berarti kita nggak makan, kemudian kita nggak menghasilkan sampah, bukan. Kita tetap makan, kita tetap konsumtif. Namun, sampah yang dihasilkan, ini kita olah sendiri. Baik organik maupun anorganik. Jadi tidak terbuang cuma-cuma, jadi kita manfaatkan. Itu yang disebut zero waste. Gitu, nggih. Kemudian, kegiatan yang ke-9, mengikuti dan atau memprakarsai aksi bersih-bersih sampah di sekitar. Misalkan ada ajakan setiap hari Minggu, ayo bersih-bersih sampah, bersih-bersih lingkungan sekitar biar bebas dari sampah. Nah, kita ikuti. Nah, saat mengikuti jangan lupa bawa kamera. Ya. Jadi setiap aksi kita foto, upload di Instagram. Atau kita mengajak boleh. Ayo, itu sebelah kok kotor sekali, kita ngajak teman atau keluarga bersih-bersih di sekitar rumah, nggak apa-apa. Ya, sama papa sama mama juga tidak apa-apa, sama adik sama kakak bersih-bersih. Tuh, di foto atau aksi yang ke-10 adalah aksi pembuatan lubang resapan biopori di rumah dan sekitarnya. Untuk pembuatan lubang resapan biopori ini dibutuhkan alat untuk melubangi. Nah, bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah, boleh meminjam alat pelubang. Sekolah kita punya, kalau tidak salah ada 2. Kalau tidak punya, bisa pinjam. Kalau sudah punya, bisa dilakukan. Bagaimana kalau dilarang mama atau papa ke sekolah? Boleh melubangi sendiri. Nah, nanti bisa dicari di Google bagaimana cara untuk membuat lubang resapan biopori. Karena lubang resapan ini sangat penting untuk menghindari kita dari kekeringan. Jadi, jika musim hujan, nanti lubang-lubang itu akan terisi dengan air,
Dan apabila kita rajin mengisi lubang resapan biopori dengan sampah-sampah organik, nanti tanah kita akan semakin subur. Itu karena banyak bakteri yang berperan di situ. Tujuannya itu. Kemudian yang ke-11, aksi hemat energi di rumah. Nah, aksi hemat apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang pertama, kita bisa mematikan lampu apabila tidak digunakan. Jadi saat siang hari nggak usah pakai lampu, ya. Atau yang ke aksi berikutnya, ketika kita menyalakan televisi, segera dimatikan apabila tidak ditonton. Jangan serakah, ya lihat TV, ya lihat laptop, ya pakai HP. Nah, itu namanya pemborosan energi listrik. Aksinya seperti apa yang bisa dipotret ya? Ketika kamu mematikan nombol apa itu namanya, nombol cetekannya lampu, foto mama atau papa atau saudara suruh foto. Jadi karena sudah siang, nanti keterangannya begitu. Karena sudah siang, jadi lampu kita matikan karena sudah ada jendela sehingga rumah kita tetap ada sinarnya. Seperti itu ya. Pokoknya setiap aksi atau setiap kegiatan kita dokumentasi. Yang ke-12, mengajak keluarga lain di sekitar rumah aksi hemat energi, olah sampah, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori. Jadi mengajak ya sosialisasi sama seperti yang lain. Yang ke-13 adalah mengikuti dan memprakarsai aksi menanam pohon di lahan kosong sekitar. Lahan kosong sekitar, apabila ada di sekitar kita tidak ditanami, kita bisa mengajak, tentunya harus izin sama yang punya lahan. Kemudian yang paling penting, realisasi keluarga sadar iklim dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID. Jadi harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Kalau punya face shield boleh dipakai. Ya. Nah, sekarang penghargaan yang nanti akan diberikan pada bulan November, pekan ke-4. Yang pertama, 5 sekolah terbaik tingkat SD. Kemudian, Eco Student Elementary of the Year 2020. Kemudian juga ada Eco Head Teacher, jadi kepala sekolah of the year tahun 2020. Ada keluarga sadar iklim terbaik 2020 tingkat SD. Nah, ada juga penghargaan yang mudah-mudahan kita nggak dapat ya, yaitu bendera hitam bagi sekolah dengan pengelolaan buruk. Jadi kalau kebersihan sekolah kita tidak terjaga dengan baik, nanti bisa mendapat bendera hitam dari Tunas Hijau. Selama ini kita tidak pernah mendapatkan dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah mendapatkan. Kemudian yang terakhir, pengelolaan lingkungan terbaik berdasarkan kategori, misalnya pengomposan terbaik, hidroponik terbaik, biopori terbaik, atau kategori lainnya. Nanti kategorinya menyusul. Demikian Bu Vivit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Vivit ya. Oke, terima kasih Bu Leli atas pemaparan materi. Sudah sangat jelas saya kira ya. Untuk sesi berikutnya, untuk anak-anak apabila ingin tanya jawab, monggo. Bapak Ibu mungkin. Yang tanya boleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu boleh unmute. Ya, jika ingin bertanya, mikrofonnya diklik. Kamu ngapain? Ini Bu, Lain mau nanya, pakai Instagramnya anaknya apa mamanya? Instagram, oke. Kalau anak-anak tidak punya Instagram sendiri, boleh pakai Instagram orang tuanya. Oke. Oh, ini Laila sudah punya, kebetulan punyanya saya sudah tidak pakai, jadi punyanya anaknya aja ya Bu ya? Ya, punya anak lebih baik. Oke. Tapi kalau tidak punya, boleh pakai milik orang tua. Oke, Ibu, terima kasih. Berikutnya, monggo. Oke, terima kasih Ibu.
Berikutnya, monggo yang mau tanya, Bapak Ibu guru, anak-anak. Halo, Bu Vivit. Oke, monggo Bu Retno. Oh iya, ini mau tanya, untuk tanaman potnya itu apakah harus hidroponik atau tanaman biasa yang harus ditanam? Ya, ini kemarin waktu workshop, kalau ya. bisa memang hidroponik, tapi kalau memang itu ya nggak apa-apa tanaman biasa seperti itu. Tanaman biasa ya. Yeah. Tapi lebih baik yang hidroponik ya, penilaiannya Yeah. yang lebih diutamakan. Yeah. Oke, yeah. Terima kasih Bu. Iya, yeah. Sama-sama Bu Retno, terima kasih juga. Oke, peserta yang lain, anak-anak. Tanamannya itu loh Bu, apa ya, atau bayam apakah ditaruh di pot boleh enggak? Kayak hidroponik maksudnya. Boleh Bu. Tanaman apapun ya. Tanaman apapun boleh. Bahkan nanam rumput aja juga boleh. Karena apa? Setiap tanaman itu pasti bisa menghasilkan oksigen. Jadi oksigen ini yang nanti akan istilahnya menyegarkan udara di sekitar rumah. Mau tanaman sayur atau tanaman yang saat ini dibutuhkan adalah tanaman palawija ya. Boleh. Tanaman apapun boleh. Bunga juga boleh. Oh, bunga juga boleh ya. Dibebas ya Bu Leli. Jangan lupa nanti ya Bu Wati, setiap aksinya difoto, upload. Ya. Kalau nggak bisa nanti minta bantuan. Anak-anak kalau nggak bisa uploadnya nanti minta bantuan orang tua. Kalau masih belum paham bisa WA di grup ya. Oke, terima kasih Bu Wati. Pertanyaan yang lain monggo. Anak-anak mungkin, Bapak Ibu? Bapak Ibu wali murid? Oke. Sudah tidak ada? Kalau begitu, karena keterbatasan waktu, maka hari ini kita tutup sampai di sini. Dan sebelumnya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah berperan serta. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Oke. Satunya kapan, Bu? Iya, Ibu. Sebelum acara ditutup, ada yang tanya lagi? Batas waktunya kapan, Bu? Oh, batas waktunya. Ini mulai September minggu keempat sampai November minggu keempat. Oke. Kurang lebih 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan aksinya. Iya. Jadi mulai besok sudah bisa eksis. Gitu. Ya, jadi setiap kegiatan jangan lupa didokumentasikan ya. Mau belanja, mau tanam-tanam, mau bersih-bersih, mau sosialisasi, semua jangan lupa didokumentasikan. Jadi setiap hari kalau ada kegiatan. Ya. Saya mau tanya. Ya, Stefani. Yang aksi pembuatan lubang resapan biopori di rumah dan di sekitar itu kalau tidak punya alatnya boleh pinjam di sekolah? Boleh. Kalau ada waktu boleh datang ke sekolah, pinjam ke Pak Agus. Tapi begitu sudah selesai segera dikembalikan karena nanti barangkali ada yang mau pinjam lagi, gitu ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah nggak ada lagi? Oke ya. Kalau sudah, sekali lagi Ibu tutup dan Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid karena sudah hadir di acara meeting ini. Ya, Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa sukses mengikuti acara ini dengan baik ya. Terima kasih. Foto dulu.